Assalamualaikum, sapa orang itu yang ternyata adalah Afif. Aku melihat Mas Wira agak bingung dengan kedatangan Afif yang tiba-tiba. Waalaikumsalam, aku dan Mas Wira serempak menjawab salamnya. Sayang, ngapain Afif kesini? Tanyanya kemudian. Aku yang mengundangnya Mas. Pagi Wira, sapa Afif kemudian kepada Mas Wira dan menjabat tangannya. Pagi juga, jawab Mas Wira singkat. Mas Wira mulai menampakkan ketidaksukaannya kepada Afif, aku bisa melihat dari matanya. Entah kenapa, padahal dulu kita bisa bekerja sama bertiga dengan baik. Oh iya, aku belum jelasin ke Mas, Afif kesini karena aku undang Mas. Dia nantinya akan membantuku dalam memajukan toko ini lagi seperti dulu. Mas Wira lalu menarikku menjauh sebentar dari Afif. Kamu apa-apaan sih hari ini? Kenapa harus mengundang dia lagi? Bukankah aku juga bisa kamu jadikan partner kerjamu? Kita butuh dia Mas untuk membangkitkan usaha ini lagi. Kamu sudah gagal Mas dan aku tak mau mempertaruhkan usaha ini. Afif sangat pandai mengelola usaha. Usaha furnitur, properti dan toko yang dia kelola maju pesat. Kamu gak lupakan Mas siapa yang bantu kita dulu hingga jadi seperti ini? Ya sudah terserah kamu kalau sudah tak percaya lagi denganku, tapi awas kamu jangan dekat-dekat sama dia. Aku tersenyum tipis mengejek suamiku itu, memangnya kenapa Mas? Kamu cemburu? Jelaslah aku cemburu. Dia itu cuma temanku Mas, bukan suami keduaku. Jadi gak pantas kamu cemburu, ucapku menyindirnya. Apaan sih? Gak lucu. Seketika wajah Mas Wira terlihat pucat dan segera pamit dari tempat itu. Tentu saja aku tahu kalau dia akan mencari Nia. Pasti dia akan menenangkan gundiknya itu yang kecewa karena selain jabatannya kuturunkan. Maksud kamu apa sih ngomong seperti itu? Tambahnya lagi. Maksud? Ya gak ada maksud MES. Aku cuma menganalogikan saja kalau Afif itu bukan suami keduaku. Dia cuma teman. Jadi kamu gak perlu cemburu. Ngertikan maksudku? Iya, ya udah aku ke belakang dulu. Saut Mas Wira yang kemudian ngacir masuk ke dalam, terlihat sekali kegugupan di wajahnya karena sindiranku. Mau kemana lagi kalau bukan mencari gundiknya, atau bahkan membujuk Nia yang sedang marah. Kali ini aku tak mengikutinya karena sekarang masih ada Afif, jadi kubiarkan saja Mas Wira. Lagian aku juga sudah malas melihat drama rumah tangga mereka walau sebenarnya penasaran juga sih bagaimana murkanya Nia kepada suaminya yang sama sekali tak bisa membelanya. POV Wira. Saat ini Arini sedang sibuk berbincang dengan Afif, dan karena itu aku diam-diam mencari Nia. Aku tahu saat itu Nia pasti sangat marah denganku. Aku khawatir sekali dengan kandungannya, bukankah seorang ibu hamil tidak boleh stres? Kejadian ini pasti membuatnya sangat terpuruk. Pertama dia harus kehilangan jabatannya dan diturunkan menjadi karyawan biasa dan kedua dia masih kena SP1. Kasihan dia. Aku melangkah menuju tempat belakang biasanya kita bertemu, terlihat dia sedang menangis di sana. Pelan-pelan aku mendekatinya dan duduk di sampingnya. Ngapain kamu kesini Mas? Lebih baik kamu gak usah kesini saja, pergi kamu Mas, hardik Nia kepadaku. Aku tak kurang akal untuk meluluhkannya, ku pegang tangannya agar sedikit demi sedikit dia mau mengerti akan keadaanku. Nia, maafkan Mas ya. Bukannya Mas gak mau bela kamu, tapi kalau Mas bela kamu terus-terusan pasti nanti Arini akan curiga, ucapku sambil mengelus rambutnya. Aku berharap dia mengerti akan posisiku. Baguslah kalau curiga,
Aku ingin kamu secepatnya bilang kalau aku ini istri kamu, Mas. Biar aku punya hak yang sama di sini. Sekali lagi aku kaget dengan permintaannya. Dia selalu meminta aku mengakuinya di hadapan Arini. Sebenarnya aku juga kasihan dengannya, tapi untuk saat ini rasanya masih kurang tepat. Iya Nia, Mas paham. Tapi saat ini bukan saat yang tepat. Kamu lihat kan toko ini masih belum stabil. Kuputar otakku, mencoba untuk memberikannya alasan agar mau mengerti dan bersabar sebentar saja. Aku ingin keluar saja dari pekerjaan ini. Aku merasa harga diriku diinjak-injak oleh Mbak Arini dan suamiku tak pernah bisa membelaku. Sayang, Mas mohon kamu jangan keluar dari pekerjaan ini ya. Aku takut kalau habis ini aku nggak bisa membiayaimu, terus kamu bagaimana? Tiba-tiba mata Nia membulat dan seketika dia berdiri. Apa maksud kamu tak bisa membiayai aku, Mas? Aku nggak mau, Mas. Dengarkan Mas dulu, sekarang uang masih dikendalikan oleh Arini. Tapi nggak pak sayang. Arini dan temannya Afif akan menstabilkan toko ini lagi dan setelah toko ini stabil aku janji akan membawamu ke hadapan Arini dan jujur kalau kamu istri keduaku. Kamu hanya perlu sabar sebentar saja, aku yakin kalau semua akan segera membaik. Dan asal kamu tahu. Tahu apa Mas? Toko ini masih atas nama Mas, jadi Mas berhak penuh. Mata Nia langsung berbinar ketika kukatakan itu kepadanya. Apa? Jadi benar toko ini atas nama Mas? Ucap Nia sambil melangkah memelukku. Iya sayang, makanya kamu sabar dulu. Biar saja Arini menghandle semuanya dulu dan habis itu nanti kamu akan kubawa ke hadapannya. Apa nanti Mas akan menceraikan Mbak Arini? Kamu bicara apa sih? Bagaimanapun Arini istri pertamaku. Aku tak mau menceraikannya, yang aku mau kalian akur dalam satu atap. Iya Mas, aku mau. Tapi setidaknya Mas juga harus menafkahi aku dong. Gajiku sebagai karyawan biasa tak akan cukup untuk kebutuhanku dan bayi kita, ucap Nia merajuk kepadaku. Ya, nanti aku akan coba bicara dengan Arinia. Iya Mas, beneran ya? Aku hanya bisa mengangguk. Ya, aku memang selingkuh. Aku memang menduakan Arini dan tergoda dengan wanita lain, tapi aku juga masih sangat mencintainya dan Zehan. Aku sama sekali tak mau kehilangan mereka. Tapi di sisi lain aku juga tak bisa meninggalkan Nia yang mengandung darah dagingku. Arini orang yang baik. Aku yakin jika semua stabil dan kondisi hatinya sedang baik, dia pasti akan mau menerima Nia sebagai adik madunya. Tapi kalau disuruh memilih salah satunya, aku tak sanggup. Walaupun selingkuh, tapi aku masih sangat mencintai Arini, bahkan aku tak mau dia dimiliki lelaki lain. Wanita itu yang sangat setia menemaniku di saat aku tak punya apa-apa. Bahkan papanya juga mempercayakan usaha sebesar ini kepadaku. Aku memang sudah mengecewakan papa, tapi mau bagaimana lagi? Ini semua sudah terlanjur, ibarat nasi sudah menjadi bubur dan daripada ku buang lebih baik ku makan sekalian. Tapi bukankah memang sudah kodrat lelaki yang terkadang tak puas hanya dengan satu wanita? Belum lagi Nia yang selalu menggodaku dan usianya masih muda, dia membuatku tertarik tapi tanpa menghapus cintaku pada Arini. Satu PR-ku sekarang, Afif pernah mengakui kalau dia sangat mencintai Arini. Akan bahaya jika ku biarkan mereka bekerja bersama-sama. Aku tak mau Arini pada akhirnya berlabuh ke pelukan Afif. Aku tak mau. Aku cinta dia. Aku ingin tetap bersamanya terlepas dari kesalahanku yang harus mendua. Tapi aku juga harus memikirkan Nia, dia sedang hamil. Upah kerjanya sebagai karyawan tak akan cukup untuk biaya hidupnya dan bayinya,
aku tak bisa tinggal diam. Aku harus bicara ke Pak Arini, setidaknya dia bisa memberikan uang padaku per bulan. Setelah meyakinkan Nia dan dia sudah mulai tenang, aku lalu ke depan untuk mencari keberadaan Arini dan Afif. Aku melihat mereka sedang mengobrol santai di depan sambil tertawa-tawa. Apa-apaan mereka? Katanya mau bekerja sama tapi malah mengobrol seperti itu. Apa jangan-jangan mereka sedang nostalgia masa kecil mereka? Melihat itu semua hatiku masih terasa nyeri, masih sangat nyata cintaku kepada Arini walau kenyataannya cintaku sudah terbagi. Tapi bagiku, dia orang pertama yang bisa meyakinkanku mengikat janji suci pernikahan, serta aku mendapatkan Arini penuh perjuangan. Oh iya, aku jadi ingat Papa. Apa nanti yang akan Papa lakukan jika dia tahu aku menduakan anak kesayangannya? Ah, rasanya aku belum siap membayangkannya. Makin lama melihat mereka membuat hatimu semakin sakit, aku pun melangkah semakin dekat dengan mereka. Ehem, aku berdehem dan membuat mereka menoleh sebentar ke arahku. Kenapa Mas? Tanya Arini kemudian. Aku lalu menarik kursi untuk duduk di samping istriku tercinta. Di depan Afif aku merangkulnya, aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa Arini ini milikku dan akan menjadi milikku selamanya. Aku puas sekali setelah melihat reaksi Afif dengan pandangan anehnya kepadaku. Tapi setelah kusapukan pandangan di sekeliling, ternyata di sana ada Nia yang melihatku dengan tatapan yang tidak suka. Bersamaan dengan itu Arini melepaskan rangkulanku dari pundaknya. Arini, Mas mau tanya. Untuk uang bulanan Mas gimana? Oh, tenang saja. Mas kan kerja di sini. Jadi ya nanti Mas aku gaji. Bener sayang? Aku senang sekali mendengar jawaban Arini, setidaknya aku masih bisa untuk menafkahi Nia. Iya benar, tapi ada syaratnya. Apa sayang? Mas kan punya kewajiban menafkahi aku, jadi gaji Mas yang 80% untukku dan Zehan. Jadi Mas hanya menerima 20% setiap bulannya. Lumayan loh Mas, 20% dari gaji Mas kan 2 juta, bisa sekali untuk beli bensin, dan untuk makan tenang saja. Nanti makanan Mas aku yang masakin dari rumah. Kan tiap hari kita ketemu, ucap Arini dengan senyum manisnya. Dan aku hanya bisa terkejut serta mengelus dada dengan jawaban Arini tanpa bisa menolaknya. Jika kutolak dia pasti akan curiga. Bagaimana ini, bahkan sekarang gajiku lebih kecil daripada Nia, dia pasti ngamuk denganku. Astaga, bahkan untuk mengisi bahan bakar mobilku saja kurang, apalagi untuk menafkahi Nia. Bersambung.